Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Mrs. Afifa. In this nice occasion, I would like to review some materials that have been presented by the presenters last time in the course of teaching English for foreign language. Okay, before I explain the materials, let me switch my language into Indonesian language. Oke, sebelum saya membahas tentang inti dari pembahasan ini, yaitu language teaching theories, hal pertama yang perlu saya sampaikan atau saya jelaskan di sini adalah basic principles of learning language. Ya, jadi dalam pembelajaran atau pengajaran bahasa, kita harus memahami kita dan juga siswa. Kita sebagai guru dan juga siswa kita harus memahami bahwa dalam belajar bahasa itu terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar. Yang pertama adalah language is a tool of communication. Language is a tool for communication. Jadi, kita harus memberikan informasi kepada siswa bahwasanya dalam belajar bahasa itu tidak hanya sekedar menghafalkan vocab atau juga menghafalkan rumus-rumus grammar, tapi menghafalkan vocab dan juga menghafalkan rumus grammar yang mana nantinya akan digunakan dalam tes, tapi lebih dari itu, belajar bahasa itu nantinya bisa menjadi alat untuk berkomunikasi dengan yang lain, khususnya dengan orang-orang dari luar negara kita. Ya, jadi belajar bahasa itu memiliki manfaat lebih dari hanya sekedar untuk tes, tapi juga bisa digunakan sebagai alat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, learning a language involves mastery of both skill and knowledge. Jadi pembelajaran bahasa itu mencakup dua hal, yaitu keterampilan dan juga pengetahuan. Keterampilan seperti halnya yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Inggris ada beberapa keterampilan, yaitu listening, speaking, writing, and reading. Ya, jadi kita dalam belajar bahasa juga harus fokus dalam penguasaan keterampilan tersebut, dan juga kita harus fokus pada knowledge about the language. Ya, contohnya dalam seperti yang kita pelajari dalam mata kuliah linguistics ataupun sastra. Ya, jadi kita juga harus fokus pada knowledge-nya. Kemudian dalam belajar bahasa, learners need to give serious consideration to the impact of feelings on language study. Ya, jadi dalam belajar bahasa itu kita upayakan atau kita berusaha untuk senang, meningkatkan rasa senang terhadap belajar bahasa atau meningkatkan perasaan positif terhadap belajar bahasa. Karena nantinya ketika timbul rasa senang atau rasa positif terhadap belajar bahasa, hal ini akan berpengaruh pada kesuksesan belajar bahasa. Ya, jadi saya teringat pada diri saya, ya, kenapa saya saat ini bisa menjadi dosen sastra Inggris. Pada awalnya saya memiliki perasaan positif terhadap bahasa Inggris. Saya suka bahasa Inggris itu sejak saya sekolah di tingkat sejak saya SMP, ya. Jadi saya sudah suka bahasa Inggris sejak saya SMP. Kemudian SMA juga berlanjut, saya senang, suka dengan bahasa Inggris. Hingga pada saat kuliah saya mengambil jurusan bahasa dan sastra Inggris, dan sampai akhirnya sekarang menjadi dosen bahasa Inggris. Nah, itulah kenapa kita dalam belajar bahasa harus menumbuhkan rasa senang atau perasaan positif terhadap belajar bahasa. Kemudian prinsip selanjutnya adalah learners vary considerably in their preferred approaches to learning. Ya, jadi pembelajar bahasa itu memiliki cara yang beragam dalam cara atau metode yang beragam dalam mempelajari bahasa.
Ya, ini kaitannya dengan nantinya kaitannya dengan teori-teori pembelajaran bahasa yang akan saya sampaikan nantinya ya. Jadi setiap pembelajar bahasa itu memiliki kecenderungan masing-masing, mana metode yang tepat bagi dirinya, mana metode yang cocok dan serk bagi dirinya untuk belajar bahasa. Nah, itu berbeda untuk tiap-tiap pembelajar bahasa. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa belajar bahasa itu perlu adanya perasaan positif atau perasaan senang atau motivasi yang tinggi dari pembelajar bahasa. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan motivasi itu adalah dengan adanya reward. Adanya informasi bahwasanya ketika belajar bahasa nantinya akan ada banyak rewards atau manfaat yang akan diperoleh oleh pembelajar bahasa. Nah, di sini ada extrinsic rewards dan juga ada intrinsic rewards. Extrinsic rewards ini datang dari luar diri kita, sedangkan intrinsic rewards ini yang tumbuh dari dalam diri kita. Ya, jadi extrinsic rewards contohnya good test scores ya. Jadi nanti kalau kita belajar bahasa dengan sungguh-sungguh, pastinya nilai bahasa Inggris kita akan bagus. Kemudian juga dengan belajar bahasa ya, dalam konteks kita adalah bahasa Inggris, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan juga kita juga memiliki kesempatan untuk sekolah yang lebih tinggi lagi. Jadi kita memiliki poin plus ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris. Kemudian selain itu, ability to interact with people from other countries. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris, berarti kita bisa memiliki alat untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara. Kemudian kita juga akan sangat mudah untuk mengakses informasi-informasi dalam bahasa Inggris ya, informasi-informasi yang tertulis dalam artikel atau website atau buku-buku yang berbahasa Inggris karena kita paham bahasa Inggris ya. Kemudian selanjutnya memberikan kemudahan kepada kita untuk mengakses informasi apapun di seluruh dunia karena bahasa yang digunakan mayoritas adalah bahasa Inggris. Dan ini mungkin yang sangat menyenangkan ya. Jadi ketika kita traveling around the world, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki senjata, yaitu bahasa Inggris kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian reward dari dalam diri kita atau manfaat yang muncul dari dalam diri kita ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, yaitu adanya rasa sense of accomplishments, for example pride or self-respect. Ya, jadi dengan belajar bahasa Inggris maka akan muncul rasa bangga pada diri kita. Kemudian juga akan muncul sense of confidence, ya, kita akan lebih pede karena kita lancar dalam ngomong bahasa Inggris, maka akan muncul rasa pede bahwa kita bisa. Kemudian opportunity to pursue a wider range of interest. Ya, jadi ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris, maka kesempatan kita untuk ketertarikan kita pada bidang-bidang tertentu itu akan lebih luas lagi. Ya, misalnya nonton film atau membaca buku seperti itu. Kemudian sense of understanding the word better. Ya, jadi karena bahasa yang digunakan dalam informasi-informasi yang kita peroleh itu dalam bahasa Inggris, maka pemahaman kita terhadap informasi tersebut akan lebih baik. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk berinteraksi atau menjalin pertemanan dengan
orang tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri itu akan lebih tinggi karena kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, inilah reward yang harus ditumbuhkan atau diinformasikan kepada peserta didik atau murid kita, bahwasanya setelah ketika kita memiliki motivasi yang tinggi dan pada akhirnya kita berhasil belajar bahasa Inggris, nantinya kita akan mendapatkan manfaat atau reward seperti ini, sehingga akan memunculkan atau meningkatkan motivasi dari para pembelajar bahasa atau siswa kita. Oke. Ini adalah inti dari materi kita, bahwasanya ada beberapa language teaching theories or approaches in teaching language ya. Jadi ini adalah beberapa preparation bagi kita yang nantinya berminat untuk menjadi guru. Anda perlu mengetahui beberapa teori pembelajaran bahasa. Oke, sebelum kita membahas jenis-jenis teori tersebut, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu beberapa istilah yang nantinya akan muncul. Ya, yang pertama adalah approach. Approach itu apa? Approach, it refers to the theories about the nature of language and language learning. Ya, jadi inti dari approach ini adalah teori, ya, teori tentang bahasa tersebut dan language learning dan pembelajaran bahasa. Ya, jadi refers to the theory, teorinya ya. Oke. Kemudian method. Method ini adalah practical realization of approach. Ya, jadi kalau teori itu sifatnya abstrak ya. Kalau method itu adalah prakteknya ya, atau aplikasinya. It is a systematic plan followed in presenting material for instruction. For example, lecture method. Ya, jadi yang terlihat atau aplikasi dari teori itu atau aplikasi dari approach. Kemudian istilah selanjutnya adalah procedure. Jadi procedure ini adalah smaller than a method and it is bigger than a technique. Ya, jadi prosedur itu lebih sempit dari metode dan lebih luas dari teknik. Ya, jadi it is a sequence that can be described such as first you can do this, then you can do that. Ya, jadi seperti halnya deskripsi dari step-step yang akan digunakan, ya, procedure. Kemudian teknik. Ya. Teknik is a particular way of doing something, especially one in which you have to learn special skills. For example, a language teacher uses a method of silent viewing when using video or film. Ya, jadi teknik ini adalah cara yang khusus dalam melakukan sesuatu. Ya, misalnya di dalam kelas, saya ambil contoh grammar translation method. Ya, teknik yang kita gunakan adalah teknik menerjemahkan. Ya, teknik yang yang kita minta pada siswa adalah teknik menerjemahkan. Ya, misal siswa diminta untuk menerjemahkan beberapa kalimat. Nah, itu ya, jadi teknik menerjemahkan. Itu contohnya. Ya. Oke, setelah kita bisa membedakan istilah-istilah ini, mari kita perhatikan satu persatu keunikan dari masing-masing teori pembelajaran bahasa. Oke, yang pertama adalah teori yang pertama muncul adalah grammar translation method. Jadi dalam grammar translation method ini yang menjadi ciri khasnya, ya, seperti halnya yang tertera dalam judulnya, grammar translation. Jadi siswa
diberikan penjelasan tentang poin-poin dalam grammar, kemudian mereka diberikan contoh dalam bentuk kalimat yang berkaitan dengan rumus-rumus grammar yang disampaikan tersebut. Misalnya guru menjelaskan tentang simple present tense. Nah, kemudian setelah menjelaskan rumusnya, lalu diberikan contoh yang berkaitan dengan simple present tense tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, tapi juga kalimat-kalimat ini diminta untuk translate atau diterjemahkan dari target language atau bahasa Inggris back to the students first language atau bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak sekedar diberikan contoh kalimat dalam bahasa Inggris, tapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kata kunci dari metode ini adalah penjelasan tentang grammar atau poin-poin dalam grammar dan juga adanya penerjemahan atau translation. Nah, kemudian kita ke contoh aktivitasnya dulu. Lalu aktivitas apa atau teknik apa yang kita bisa sampaikan kepada siswa dalam menerapkan metode ini? Ya, mungkin di sini ada contoh yang pertama adalah meminta siswa untuk mengambil 5 vocabulary yang sulit mungkin bagi siswa, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi siswa diberi perintah untuk menerjemahkan 5 kosakata yang menurut mereka sulit, ya, bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian contoh yang kedua yaitu bisa juga guru meminta siswa untuk memorize at least 5 words per day in English and give their native language equivalent. Ya, jadi setiap hari siswa diminta untuk menghafalkan minimal 5 kata dalam bahasa Inggris, ya, kemudian juga disebutkan bahasa Indonesianya apa. Itu bisa salah satu contoh aktivitasnya. Nah, metode ini atau teori ini memiliki manfaat dan juga kelemahan. Kita ke manfaatnya dulu. Jadi manfaatnya adalah translation is the easiest and shortest way of explaining meaning of words and phrases. Ya, jadi ada anggapan bahwasanya penerjemahan itu adalah cara yang paling mudah dan paling cepat. Ya. Kemudian yang kedua, pembelajar tidak memiliki kesulitan untuk memahami pembelajaran karena penyampaiannya dalam bentuk penyampaiannya dengan menggunakan bahasa ibu atau kalau bagi kita dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi lebih mudah dipahami. It is a labor-saving method as the teacher carries out everything in the mother tongue. Ya, jadi guru juga tidak kesulitan karena segala sesuatu disampaikan dalam bahasa ibu atau bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia. Kemudian selain manfaat juga ada kelemahannya, ya. Jadi di sini kelemahannya, metode ini lebih cocok untuk teaching about the language atau teaching the language, ya. Jadi mengajarkan tentang apa itu bahasa, tapi bukan mengajarkan skillnya. Ya, lebih cocok untuk mengajarkan teaching about the language. Ya, jadi bukan fokus pada skillnya, tapi tentang knowledge-nya. Kemudian speaking or any kind of spontaneous creative output was missing from the curriculum. Jadi kalau berharap akan adanya kemampuan siswa untuk speaking secara spontan, maka itu masih jauh dari harapan. Dengan menerapkan metode ini, skill speaking siswa kurang terasah. Kemudian students lacked an active role in the classroom. Jadi siswa lebih banyak pasif, ya, karena
guru yang lebih banyak memiliki peran di sini. Oke, ini tadi tentang grammar translation method. Oke, selanjutnya adalah direct method. Ya, jadi direct method ini merupakan teori yang muncul pada akhir abad ke-19 dan merupakan bentuk dari perlawanan terhadap grammar translation method. Ya, jadi pada waktu itu translation mulai ditinggalkan dan lebih fokus antara guru dan siswa lebih fokus pada bagaimana untuk meningkatkan speaking skill mereka. Ya, jadi dalam pembelajaran mereka fokus pada objek dan gambar. Ya, kemudian juga di sini sentence juga masih menjadi hal yang penting dan ketepatan juga menjadi hal yang penting. Dan yang paling penting di sini adalah dalam penyampaian atau dalam pembelajaran kita harus menggunakan target language atau bahasa Inggris. Ya, jadi tidak boleh menggunakan mother tongue, harus menggunakan target language. Selanjutnya, manfaat yang akan kita peroleh apabila menerapkan metode ini yaitu the focus is on oral practice. Ya, jadi tujuan dari metode ini adalah meningkatkan kemampuan lisan kita, ya, seperti halnya speaking. Dan oleh karena itu pastinya pronunciation kita akan semakin bagus, ya, karena fokusnya pada oral practice. Kemudian in teaching vocabulary such as words, idioms, this method is good. Jadi dalam mengajarkan vocabulary tidak hanya menyuruh siswa untuk memorize, tapi juga mengomongkannya, melisankannya, ya, mengucapkannya. Ya. Jadi bagus untuk meningkatkan keterampilan lisan kita. Kemudian metode ini juga creates the suitable environment for learning English language. Ya, jadi bisa juga menjadi metode yang menyenangkan dalam belajar bahasa karena kita bisa praktek secara langsung bahasa target kita atau bahasa Inggris kita. Kemudian disadvantage-nya atau kelemahannya, average and below average students, especially from rural background, find difficulty to grasp the things taught via this method. Ya, jadi kita sadari bahwa siswa itu berbeda-beda, ya, tidak semuanya background-nya bagus dalam bahasa Inggris. Ada juga yang dari nol juga, ada yang tidak tahu sama sekali tentang bahasa Inggris, kemudian masuk atau ikut dalam kelas kita. Nah, bagi yang background-nya sama sekali belum paham atau tidak mengerti tentang bahasa Inggris, pastinya metode ini akan sangat sulit bagi mereka. Kemudian yang kedua, this is an expensive method as the teacher is to use some aids for teaching. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya dalam metode ini kita menggunakan objek dan juga gambar-gambar untuk mendukung pembelajaran bahasa kita. Ya, jadi bisa dibilang ada biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan metode ini, yaitu dengan mempersiapkan beberapa alat bantu dalam pembelajaran. Bisa berupa gambar atau kita bisa memanfaatkan LCD dan sebagainya. Kemudian in the early stage of learning, this method is completely unsuccessful. Jadi mungkin metode ini akan terlihat dengan baik ketika terus-menerus diulang atau istilahnya guru harus bersabar dalam menerapkan metode ini. Ya, jadi seperti halnya yang kelemahan yang pertama tadi bahwa latar belakang dari setiap siswa itu berbeda dan apabila disamaratakan dengan langsung menerapkan metode ini maka bisa diprediksi bahwa metode ini pada awal-awalnya akan
unsuccessful atau sulit untuk mencapai target pembelajaran. Jadi guru harus bersabar dalam menerapkan metode ini dan memiliki trik bagaimana menghadapi peserta didik atau murid yang berasal dari background yang tidak tahu sama sekali tentang bahasa Inggris. Kemudian contoh-contoh aktivitas yang bisa diterapkan dalam penggunaan metode ini adalah telling a story. Ya, tentunya telling story ini guru langsung menceritakan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa Inggris secara langsung. Tentunya didukung dengan adanya gambar-gambar untuk memudahkan siswa memahami story tersebut. Kemudian juga guru bisa meminta siswa untuk berinteraksi dengan langsung. Misalnya kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok atau saling berpasangan. Kemudian antara siswa satu dengan siswa yang lain saling memberikan pertanyaan dan yang satunya juga menjawab dan sebaliknya. Itu aktivitas tentunya semua ini dilaksanakan dengan menggunakan bahasa target atau bahasa Inggris. Ya. Jadi ini tadi tentang direct method. Kemudian metode yang selanjutnya atau teori yang selanjutnya adalah audiolingual method. Ya, dalam metode atau teori ini kata kuncinya adalah pada kata drill. Ya. Guru melakukan drill. Drill itu misalnya seperti ini. Guru mengucapkan berapa kata, misalnya dalam bahasa Inggris, misalnya kata uncle. Kemudian siswa diminta untuk repeat after the teacher, untuk mengikuti guru mengatakan uncle. Nah, seperti itu. Uncle. Nah, seperti itu ya. Jadi terus-menerus melakukan latihan, drill ya. Jadi fokus dari audiolingual method ini adalah drilling. Ya. Kemudian di sini ada contoh dari aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru dalam penerapan metode ini adalah the teacher first reads each line of the dialogue or presents it with a recording. In chorus, students repeat each line of the dialogue after it's presented, eventually memorizing it through many repetitions. Ya, jadi setelah guru membaca beberapa dialog, kemudian meminta siswa untuk menirukan dialog dari yang diucapkan oleh guru tersebut ya. Jadi sistem drilling tadi itu. Kemudian bisa juga aktivitas yang lain yaitu the students learn the written language through similar drills. Kalau yang ini tadi adalah oral practice. Kalau dalam bentuk writing juga ada, yaitu memberikan aktivitas, misalnya written substitution activities may require them to choose the correct words to complete each sentence. Ya, jadi di sini misalnya I ate. Nah, di sini ada pilihan a shoe, the sky, and apple. I ate apple. Nah, kemudian diganti. Misalnya kalau shoe I use shoe. Nah, kalau sky I see the sky, misalnya seperti itu. Ini dalam bentuk written language-nya. Kemudian manfaatnya apa ketika kita menerapkan metode ini? Making language teaching possible to large groups of learners. Ya, jadi metode ini cocok juga digunakan untuk pembelajar di kelas yang besar. Ya, jadi akan efektif juga ketika kelas kita kelas yang besar atau banyak siswa di kelas tersebut. Kemudian the use of visual aids is effective in vocabulary teaching. Ya, jadi penggunaan alat bantu atau media pembelajaran akan sangat efektif digunakan dalam metode ini. Kemudian correct pronunciation and structure are emphasized and acquired. Ya, jadi juga menekankan pada pronunciation dan juga susunan
bahasa, susunan penulisan. Jadi pronunciation dari siswa akan terasah juga. Kemudian kelemahannya, metode ini yang aktif ya, yang banyak aktif dalam metode ini adalah guru ya. Jadi siswa is in a passive role ya. Jadi yang lebih banyak aktif adalah gurunya dan siswa akan banyak pasif ya. Jadi kesempatan untuk kesempatan untuk berlatih bahasa itu jadi semakin kecil ya. Kemudian juga metode ini sangat mechanical method ya, jadi sangat saklek ya istilahnya ya. Harus ada pattern practice, drilling, and memorization ya, itu ya. Jadi saklek, harus begini, harus begini, harus begini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah total physical response ya. Jadi inti dari total physical response ini adalah provide an enjoyable learning experience having a minimum stress. Ya, jadi dalam belajar bahasa itu kita harus enjoy, kita harus senang ya, harus mengurangi rasa tekanan atau rasa takut dalam belajar bahasa. Kita harus diupayakan harus senang ya. Oleh karena itu ada beberapa aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan dalam menerapkan metode ini. Ya, jadi aktivitasnya bisa berupa group singing. Ya, mungkin ini cocok diterapkan untuk peserta didik di level yang rendah, misalnya di level TK atau level SD. Nah, ini cocok group singing. Misalnya guru mereka bernyanyi bersama ya. Contohnya nyanyian yang banyak digunakan adalah head, shoulders, knees, and toes ya. Jadi ketika guru mengucapkan head, lalu sambil memegang kepala, head, shoulders, knees, and toes ya. Jadi sambil memegang bagian-bagian dari organ tubuh yang disebutkan dalam nyanyian tersebut ya. Jadi adanya gerak juga dalam adanya gerak ya. Jadi ketika kita ngomong, kita juga bergerak, memegang kepala, memegang pundak, dan memegang lutut dan juga kaki ya. Nah, ini cocok jika diterapkan di level siswa yang masih muda ya, seperti TK ataupun SD. Kemudian untuk level yang lebih tinggi cocok menggunakan teknik role play ya. Jadi role play ini juga bisa digunakan dalam total physical response ini ya. Jadi ketika role play kita akan melihat cerita ya, cerita yang diperankan ya, dan ini bisa memberikan hiburan juga bagi peserta didik ataupun juga pada guru ya. Jadi dalam role play itu juga ada menuntut beberapa gerak yang dilakukan oleh si actor ya. Jadi memenuhi konsep total physical response. Nah, kemudian manfaatnya apa ketika kita menerapkan metode ini? It can be used in both large and small classes ya. Jadi cocok digunakan baik di kelas besar maupun kelas kecil. Maksudnya kelas besar itu yang siswanya banyak ataupun yang siswanya sedikit. Yang kedua, it doesn't require much preparation ya, bisa langsung dilakukan ya, tanpa harus mempersiapkan teaching aids atau gambar dan sebagainya, bisa langsung spontan dilakukan. It gets students excited about learning and involved in the lesson ya. Jadi karena tadi prinsipnya adalah enjoyable learning, maka bisa membuat siswa senang terhadap pembelajaran bahasa dan akhirnya selalu mengikuti materi atau pembelajaran yang disampaikan seperti itu. Kemudian disadvantage-nya
ada beberapa juga, yaitu students who are not used to such things might find it embarrassing. Ya, jadi mungkin bagi siswa yang kurang suka dengan aktivitas atau teknik yang dilakukan guru, maka mereka mungkin beralasan malu. Ya, misalnya mereka diminta untuk role play, kemudian tampil di depan, mereka masih memiliki rasa malu, ya. Jadi ada siswa yang seperti itu. Ya. Kemudian the students are in a group and do not have to perform for the whole class. Ya, jadi for the whole class. Ya, jadi siswa selalu praktek dalam berkelompok, ya. Jadi kesempatan untuk perform individually itu sangat kecil, ya, selalu berkelompok. Kemudian since total physical response is made up of mainly of comments, it tends to neglect narrative descriptions and conversation forms of language. Ya, jadi lebih kepada pemberian komen dari guru pada siswa, komen yang singkat, ya. Jadi adanya deskripsi yang panjang lebar itu sangat jarang terjadi, ya. Jadi lebih kepada komen-komen yang singkat dan praktis, ya. Jadi misal head, shoulders, knees, and toes, nah itu kan langsung guru secara tidak langsung memberikan perintah untuk memegang kepala, pundak, dan juga lutut dari masing-masing siswa tersebut. Nah, itu komen yang secara singkat, ya, tanpa adanya panjang lebar, penjelasan yang panjang lebar. Kemudian metode yang selanjutnya adalah communicative language teaching. Ya, jadi di sini teachers no longer rely on activities that require repetition, accuracy, and the memorization of sentences and grammatical patterns. Ya, tidak lagi tergantung pada pengulangan atau repetisi, akurasi, dan juga hafalan. Ya, tidak tergantung pada aktivitas tersebut, tapi lebih menekankan pada bagaimana siswa itu bisa negotiate meaning and interact meaningfully in the new language. Ya, jadi menekankan pada bagaimana siswa itu bisa berinteraksi dengan temannya, dan temannya itu juga paham, ya, berinteraksi dalam menggunakan bahasa Inggris, dan temannya itu juga paham apa yang disampaikan oleh siswa tersebut, ya. Jadi fokusnya pada itu, negotiate meaning and to interact meaningfully in the new language. Jadi contoh aktivitas yang kita bisa terapkan dalam penerapan metode ini adalah jigsaw activity. Ya, jadi jigsaw activity ini misalnya seperti ini. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian guru memberikan sebuah topik kepada siswa, ya, memberikan sebuah topik pada siswa, dan dari topik-topik tersebut ada beberapa subtopik yang perlu didiskusikan oleh siswa, ya. Misalnya grup A, grup B, grup C memiliki topik yang berbeda-beda, ya. Misalnya dalam pembelajaran, nah seperti ini, misalnya dalam pembelajaran TOEFL, misalnya kita menerapkan jigsaw activity, grup 1 membahas tentang communicative language teaching, grup 2 tentang grammar translation method, dan grup 3 membahas tentang audiolingual method dan sebagainya. Nah, masing-masing dari grup tersebut berdiskusi apa itu misalnya grammar translation method. Apa itu grammar translation method? Bagaimana penerapannya? Apa saja aktivitas yang bisa diterapkan? Kemudian kelemahannya apa? Kelebihannya apa? Nah, kemudian setelah selesai berdiskusi dengan grup ini, kemudian diacak lagi, ya. Jadi masing-masing siswa disebar ke grup lain
untuk menginformasikan apa yang telah mereka peroleh, informasi apa yang telah mereka peroleh. Ya, jadi di sini ditekankan adanya interact and negotiate meaning, interact meaningfully in the new language. Ya, jadi diharapkan siswa bisa berinteraksi dan menyampaikan maksud yang diharapkan kepada temannya atau pada siswa lainnya. Ya. Dengan penerapan metode ini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Ya, yang pertama adalah increase the students' fluency in the target language. Ya, jadi kelancaran siswa dalam berbicara itu akan meningkat. Ya, jadi karena siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi, untuk ngomong dengan siswa lain, untuk lebih banyak ngomong dengan siswa yang lain, maka fluensinya akan meningkat. Kemudian enable the students to be more confident when interacting with other people, and they also enjoy talking more. Ya, jadi siswa akan lebih pede dan juga akan menikmati bagaimana mereka berinteraksi dengan siswa lain. Ya. Kemudian juga selain itu akan meningkatkan kemampuan grammar kita, sosiolinguistik kita, dan juga strategi untuk berkomunikasi. Ya. Jadi juga selain advantage 1 dan 2 juga meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain. Ya. Kemudian disadvantage-nya apa di sini? Disadvantage-nya adalah the method is difficult to apply in a very crowded classroom. Ya, jadi kalau misalnya sangat ramai dan siswa sulit diatur, maka metode ini akan sulit untuk berhasil. Kemudian inadequate and inappropriate use of teaching materials can damage the learning process. Ya, jadi kalau penggunaan materi atau media ajarnya tidak sesuai, maka akan mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Dan kemudian metode ini atau teori ini cocok diterapkan di kelas yang levelnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau diterapkan di anak TK atau anak SD, teori ini kurang tepat. Lebih tepat digunakan pada level yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah content-based instruction. Jadi, content-based instruction ini fokusnya adalah on the topic or subject matter. Jadi, the students learn about the subject using the language they are trying to learn rather than their native language as a tool for developing knowledge, and so they develop their linguistic ability in the target language. Ya, jadi mereka membahas sebuah subject matter atau sebuah topik dengan menggunakan bahasa target atau bahasa Inggris, dalam konteks kita bahasa Inggris ya, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi mereka membahas sebuah topik dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, contohnya misalnya presentasi tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Information gathering, processing, and reporting. Jadi sebelum kalian presentasi itu biasanya yang kalian lakukan adalah mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian mengolahnya, dan kemudian mempresentasikannya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Nah, manfaatnya apa? It can make learning a language more interesting and motivating. Ya, jadi karena kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, untuk menyampaikan informasi tertentu akan membuat siswa termotivasi bagaimana caranya agar teman saya nantinya paham, ya, meningkatkan motivasi siswa. Kemudian students can also develop a much wider knowledge
of the world through content-based instruction, which can feed back into improving and supporting their general educational needs. Ya, jadi akan lebih meningkatkan pengetahuan siswa ya. Karena fokus dari teorinya adalah pembahasan tentang suatu topik tertentu. Jadi otomatis akan meningkatkan pengetahuan siswa. Kemudian dengan adanya taking information from different sources, re-evaluating and restructuring the information can help students to develop very valuable thinking skills that can then be transferred to other subjects ya. Jadi adanya proses untuk cari informasi, kemudian mengolah lagi informasi tersebut, maka akan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Nah, itu ya. Jadi ada manfaat-manfaat yang bisa diambil secara tidak sadar ya oleh siswa. Ada manfaat yang bisa diperoleh ya. Kemudian disadvantage-nya adalah it can be hard to find information sources and text that lower levels can understand. Ya, jadi mungkin bagi siswa yang kurang ya, jadi yang background-nya tadi saya sebutkan kurang dalam bahasa Inggrisnya, tentu metode ini akan sulit ya. Kemudian the sharing of information in the target language may cause great difficulties ya. Ya intinya juga selain sulit mencari informasinya, juga sulit untuk penyampaiannya. Kemudian some students may copy directly from the source text they use to get their information. Ini ya, mungkin karena sulit itu mereka hanya copy paste saja ya, tidak adanya parafrase. Nah, hanya sekedar copy paste, nanti juga penyampaiannya juga hanya sekedar membaca. Nah itu ya. Tapi apa yang disampaikan dan apa yang informasi yang diperoleh itu sebenarnya mereka tidak menguasai dengan baik ya. Jadi mereka hanya copy paste saja. Itu tadi adalah content based instruction method. Kemudian selanjutnya adalah task based learning ya. Jadi dalam task based learning ini ya namanya aja task based ya. Jadi task-based learning as an approach focused on using tasks ya. Jadi berfokus pada penggunaan tugas ya. As the center planning units and language teaching ya. Pasti ada tugas dalam penerapan metode ini ya. Tugas itu tujuannya tidak hanya sekedar memberikan beban pada siswa, tapi sebenarnya juga ada tujuannya, yaitu enable students to engage and improve their language skill considerably. Ya, jadi sebenarnya tujuannya agar siswa benar-benar memahami apa yang disampaikan atau topik yang disampaikan atau topik yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa tersebut. Ya, jadi adanya tugas. Karena dengan adanya tugas, maka siswa akan have experiential learning ya. Jadi adanya pengalaman ya, meningkatkan pengalaman siswa. Oh, saya pernah melakukan ini, pernah mengalami ini. Nah, jadi itu, dan juga menjadi salah satu manfaat dari task based learning. Ya. Manfaat lainnya adalah task based learning ini allows language learners to master vocabulary ya, jadi menguasai vocabulary dan juga yang juga sangat bermanfaat nantinya dalam berkomunikasi. Manfaatnya juga maximize the communication scope ya, jadi lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif ya, dan otomatis akan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkomunikasi. Kemudian disadvantages-nya adalah learning and teaching based on tasks may need some additional time to complete the task ya. Jadi tentunya akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. In addition to big class task issues, teachers may not have sufficient opportunity to deal with each student and track their learning procedure or progress. Ya, jadi kalau diterapkan di
kelas besar, maka untuk mengetahui karakter siswa satu persatu itu sulit. Example of activity, ya. Jadi ada salah satu teknik yang bernama road trip, ya. Kemudian guru meminta kepada siswa untuk plan a trip during their vacation, ya. Jadi menceritakan, misalnya ini kelas bikin, ya, menceritakan, guru memberikan tugas pada setiap siswa untuk menceritakan rencana perjalanan mereka selama liburan, ya. Kemudian ya, jadi salah satu aktivitasnya bisa seperti ini. Nah, setelah siswa itu diminta guru untuk merencanakan liburan mereka, maka siswa tersebut pada akhirnya juga harus mempresentasikan atau menyampaikan kepada teman-temannya apa rencana mereka itu apa saja, ya. Dan juga diperbolehkan atau sangat bagus apabila siswa yang presentasi tersebut menggunakan gambar atau authentic videos. Ya, jadi adanya tugas di sini untuk menyampaikan plan a trip during their vacation. Ya, misalnya ini di kelas speaking, ya. Kemudian selanjutnya adalah participatory teaching approach. Nah, participatory teaching approach ini kata kuncinya adalah siswa diminta, jadi seperti ini. Kita lihat pada ini, yang terakhir ini, ya. It is a shift from a belief that learners are incomplete who are supposed to be imparted with knowledge to a belief that learners can construct knowledge and learn on their own if properly guided. Ya, jadi anggapan bahwasanya siswa itu adalah seperti halnya piring yang kosong yang harus selalu diberi informasi, informasinya harus selalu diberikan oleh guru, itu sudah tidak berlaku lagi, tapi zamannya siswa. Tapi yang berlaku adalah siswalah yang harus menyusun pengetahuan itu sendiri, ya. Jadi mereka harus mencari informasi sendiri dan kemudian mengolah informasi itu sesuai dengan kemampuannya, tapi tetap dengan bimbingan dari guru. Jadi memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih aktif, ya. Makanya di sini adalah disebutkan bahwa participatory teaching approach ini adalah learner centered teaching method, ya. Jadi siswa yang lebih banyak aktif. Salah satu contohnya adalah teknik labirin, ya. Jadi di sini guru membuat sebuah situasi, ya. At the same point, students have to solve several tasks simultaneously, and options identified consequences of one of the selected options. Proceed in this way until the successful solved task, ya. Jadi guru memberikan sebuah memberi sebuah permasalahan, ya, membuat sebuah situasi. Kemudian siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan memberikan beberapa opsi. Dan opsi tersebut tentunya disertai dengan konsekuensinya apa, ya. Jadi kalau memilih opsi A, konsekuensinya apa? Kalau memilih opsi B, konsekuensinya apa? Nah, itu, ya. Jadi sampai terpecahkan dengan sempurna permasalahan yang diberikan guru tersebut, ya. Nah, itu teknik labirin. Advantages-nya apa? It can keep its own pace of work, ya. Jadi laju dari kegiatan ini akan terjaga, ya. Kemungkinan untuk berhenti di jalan itu kemungkinan kecil. Dan kemudian advantage yang kedua, it has a high degree of student participation. Ya, jadi setiap siswa akan
aktif ya, aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa tersebut. Nah, untuk disadvantage-nya time consuming ya, jadi perlu waktu yang lama untuk menerapkan aktivitas ini. Di samping itu juga difficult preparation for teachers ya, jadi guru harus berpikir kira-kira masalah apa yang akan dilontarkan pada siswa, situasi masalah apa yang dilontarkan pada siswa, kemudian guru juga berpikir kemungkinan dari solusi yang disampaikan siswa ya, jadi lumayan sulit untuk memikirkan aktivitas dengan menggunakan metode ini. Oke, selanjutnya adalah cooperative learning ya, cooperative learning. Jadi cooperative learning ini adalah metode di mana di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang membuat siswa aktif ya. Dan juga ada kata cooperation, berarti di sini adalah working together to accomplish shared goals ya. Jadi perlu adanya kerjasama dari tiap siswa dalam menerapkan metode ini. Cooperation sangat diperlukan dalam pembelajaran bahasa dengan menggunakan metode ini. Ya, contohnya adalah teknik tea party ya. Jadi di sini bagaimana prosedurnya? Students from two circles facing each other ya. Jadi guru membentuk dua lingkaran ya, lingkaran dalam dan lingkaran luar ya. Lingkaran itu terdiri dari beberapa siswa ya. Kemudian the students are given a question and they are to discuss the question with the student they are facing. Ya, jadi siswa diberikan pertanyaan dan mereka harus mendiskusikan pertanyaan itu dengan siswa yang ada di hadapannya ya. Jadi tadi kan ada dua lingkaran ya. Jadi lingkaran luar dan lingkaran dalam, mereka saling berhadapan ya. Kemudian diberi pertanyaan oleh guru dan masing-masing siswa dengan siswa yang ada di hadapan itu harus berdiskusi bagaimana mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian setelah menemukan jawabannya, siswa tersebut bisa bergeser ke sampingnya sehingga teman yang dihadapi itu akan berubah dan diberikan pertanyaan yang sama dan bisa jadi dengan jawaban yang berbeda karena orangnya berbeda. Itu contoh aktivitas yang bisa diterapkan dengan menggunakan metode cooperative learning ini. Ya. Kemudian manfaatnya apa? It can raise achievement of students, ya, bisa meningkatkan prestasi siswa ya, karena siswa didorong untuk aktif dan juga kerjasamanya baik sehingga bisa meningkatkan achievement of students atau prestasi atau kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian build positive relationships among students, ya, otomatis juga akan meningkatkan hubungan baik antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Juga provide experience that develop both good learning skills and social skill. Juga akan meningkatkan keterampilan berbahasa dan juga keterampilan sosialnya. Kemudian disadvantage-nya, students must depend on one another. This means they must also depend upon one another to make things happen. Ya, jadi karena ada kata tadi ya, cooperation, maka kalau dilakukan sendiri, metode ini akan tidak berjalan. Ya. Harus adanya kerjasama satu dengan yang lainnya. Kemudian a lot of talking, ya, jadi fokusnya pada lisan, ya, jadi harus banyak ngomong, siswa harus banyak ngomong. Ya, mungkin itu bisa dianggap sebagai bagi beberapa siswa itu bisa dianggap sebagai disadvantage. Dan juga difficult to grade, ya, bagi guru sulit untuk menilai, ya, karena adanya sulit untuk menilai karena juga subjektivitasnya tinggi. Kemudian metode yang selanjutnya atau teori yang selanjutnya adalah multiple intelligence. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam multiple intelligence ini, ya, teori yang
yang disampaikan oleh Gardner bahwasanya tiap siswa itu tidak ada yang bodoh ya. Tiap siswa itu pasti memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Ya, jadi ada yang pintar dalam hal bahasa atau verbal intelligence, ada yang pintar dalam hal matematika, ada yang pintar dalam hal musik, ada yang pintar dalam hal intrapersonal atau interpersonal ya. Jadi setiap orang atau setiap siswa itu unik, memiliki kecerdasan masing-masing. Nah, inilah yang menjadi fondasi dalam pembelajaran bahasa dengan menggunakan teori multiple intelligence ya. Jadi fokus language is not seen as limited to linguistics ya. Jadi yang pintar itu bukan hanya yang pintar dalam hal bahasa, tapi di sini guru harus bisa mengkombinasikan ya antara pembelajaran bahasa dengan kecerdasan yang lain atau kemampuan yang lain. Ya, di sini misalnya aktivitas yang bisa diterapkan adalah writing the lyrics of a song. Ya, jadi di sini ada kombinasi antara kecerdasan bahasa dan kecerdasan musik. Ya, jadi bagi siswa yang suka musik ya atau yang cerdas dalam hal musik, maka ini akan sangat mendukung mereka dalam proses pembelajaran bahasa. Ya, jadi meminta siswa untuk menuliskan lirik dari musik berbahasa Inggris misalnya. Ini akan meningkatkan kemampuan berbahasa dan juga kemampuan kecerdasan musikal mereka. Kemudian juga role play juga menjadi salah satu teknik yang bisa diterapkan dalam teori ini ya. Jadi dalam role play itu selain menggali kecerdasan bahasa siswa, juga menggali kecerdasan intrapersonal dan interpersonal ya. Bagaimana cara being considerate of the feeling of others ya. Jadi dalam intrapersonal dan interpersonal itu bagaimana kita memahami perasaan orang lain dan juga diri sendiri. Nah, dalam role play kan seperti itu ya. Adanya kecerdasan intrapersonal dan interpersonal yang keluar dalam aktivitas ini. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah it is enjoyable and easier for learners, especially young learners ya. Metode yang mudah dan menyenangkan khususnya bagi young learners, dan it accommodate the need of the students in learning English based on their intelligence ya. Jadi karena disesuaikan dengan minat atau kecerdasan mereka, maka akan lebih mudah bagi siswa untuk belajar bahasa. It will involve personal development and growth, juga akan mencakup perkembangan personalnya. Ya, kemudian disadvantage-nya, the teacher must concentrate on providing all kind of resources which give students on experimental learning relevant to their intelligence need. Ya, jadi intinya pada disadvantage-nya ini, gurulah yang mungkin agak ribet ya dalam mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing kecerdasan siswa ya. Jadi dan juga harus lebih kreatif ya. Jadi hari ini fokus pada musik, kemudian aktivitas selanjutnya fokus pada misalnya role play. Nah, ini akan membuat guru lebih ribet dalam mempersiapkan medianya, dan juga guru harus benar-benar memberikan step yang jelas ya dalam penggunaan media tersebut. Ketika ada yang bertanya metode mana yang paling bagus apabila diterapkan dalam pembelajaran bahasa, ketika ada yang bertanya seperti itu, maka akan saya jawab bahwasanya masing-masing metode tadi, seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing metode itu memiliki
disadvantage dan advantage-nya masing-masing. Ya, jadi kalau kita sebagai guru kemudian kita diminta untuk menentukan metode mana yang paling baik, maka harus disesuaikan dengan skills apa yang akan kita ajar. Ya, misalnya kalau kita mengajar speaking skills, berarti yang cocok adalah direct method. Ya, kalau kita mengajar grammar, pasti yang lebih cocok adalah grammar translation method. Ya, jadi kita sesuaikan dengan konteks, ya, atau materi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, seperti itu, ya. Dan juga pada basic principles yang pertama tadi sudah disebutkan, ya, bahwasanya learners vary considerably in their preferred approaches to learning. Ya, ini jadi bagi pembelajar bahasa yang belajar secara mandiri, mereka memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dalam memilih metode mana yang cocok bagi mereka. Ya, jadi ada yang cocok apabila mereka belajar bahasa dengan menggunakan lagu. Nah, berarti mereka menerapkan multiple intelligence. Ada yang cocok apabila mereka diminta untuk menghafalkan vocabularies. Nah, berarti mereka menggunakan metode grammar translation method. Ada yang cocok apabila mereka diminta apabila mereka langsung berinteraksi dengan temannya yang lain, ya, berarti communicative language teaching. Itu ya, jadi kalau ada yang bertanya mana metode yang paling bagus, jawabannya adalah disesuaikan dengan materi apa yang ingin disampaikan pada siswa. Dan juga bagi itu kalau untuk guru. Kalau untuk pembelajar mandiri, masing-masing orang berhak untuk memilih metode mana yang paling sesuai dengan diri mereka. Itu ya tadi materi yang bisa saya sampaikan about teaching English for foreign language. I think it's enough for today. Thank you very much for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.